Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan kursus di Red Hat Academy dengan kurs Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0 pada lab 10.5 dengan lab Creating Roles. Jadi pada lab kali ini kita diminta untuk membuat sebuah Ansible role dari Ansible Playbook yang sudah tersedia pada mesin workstation. Dan kemudian membuat sebuah playbook untuk mengaplikasikan role pada server untuk server b.lab.example.com dan server c.lab.example.com. Hasil akhir dari lab ini adalah membuat sebuah role dari playbook yang sudah tersedia. Kemudian membuat sebuah playbook untuk mengaplikasikan role ke host yang dikelola. Oke, kita langsung saja start lab, Ctrl C, Ctrl V. Lab start review CR4. Sebagai menunggu sukses, kita lihat spesifikasinya. The reviews CR4 directory berisikan Ansible project untuk aktivitas ini. Kemudian mengubah Ansible min http://YAML playbook pada project directory ke sebuah Ansible role yang baru dengan nama Ansible min httpd. The role harus dibuat pada path /home/student/review min cr4 role Ansible min httpd directory. Menyalin semua variabel, task, template, file, dan handler yang digunakan atau ke directory pada new role. Copy the playbook variable pada directory ini ya, role/ansible min httpd/default/main.yaml file. Kemudian mengupdate meta/main.yaml dengan konten variabelnya author, value-nya Red Hat Training, description dengan value example role for RH294, company-nya Red Hat, license-nya BSD. Kemudian kita diminta untuk mengedit role Ansible http://readme.md filenya dengan mengisikan konten seperti ini ya. Oke, terus menghapus semua direktori yang tidak digunakan dan file yang tidak digunakan. Kemudian pada project directory membuat sebuah playbook dengan nama site.yaml yang menjalankan new role yaitu Ansible min httpd ada host yang dikelola pada grup web dev pada file inventory group. Kemudian kita terakhir menjalankan site.yaml playbook. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah pertama menggunakan Ansible min httpd playbook untuk membuat new Ansible role dengan nama Ansible httpd. Pertama kita masuk ke direktori kerjanya dulu, cd review CR4. Kemudian kita membuat subdirectory dengan nama roles, radial main roles sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke rolesnya. Nah, di sini kita akan membuat Ansible Galaxy. Kita membuat struktur file yang sudah disediakan. Kita ambil saja yang sudah disediakan secara public dari Ansible Galaxy, role init, Ansible httpd. Oke, sudah dibuat ya. Untuk mengeceknya itu menggunakan three roles. Sorry. Sebelumnya keluar dulu dari directory roles, baru kita cek three roles. Nah ini, three roles itu ada terdiri dari directory Ansible httpd, kemudian Ansible httpd itu terdiri dari
berapa direktori, default, file, handlers, meta, tax, template, test, dan fast. Oke, ada ya, udah otomatis dibuat. Kemudian menyalin semua variabel, tax, template, file, and handler ke new role. Jadinya kita akan menyalin variabel dari Ansible HTTPD ke role yang baru ya. Yaitu itu role Ansible HTTPD default main.yml file. Oke, kita coba ya. Film Ansible. Nah, tadi sih ya. Kita masukkan ini web package-nya itu variabel web package mono httpd, web server httpd, web config file pet file httpd.conf-nya, dan web root html. Ya, kita simpan saja dengan kedua key. Kemudian kita mengcopy configuration file template dari template/httpdconf.j2 ke direktori roles ansible httpd templates. Oke, kita melakukan fcp, kemudian kita copy yang ini template. Nah, ini dari template ini ya, dari sini source-nya, kemudian destination-nya ke sini, ke template. Nah, ini sudah berhasil di copy. Kemudian kita coba cek aja ya. Sorry, nah ini ls templates. Oh ya, ini udah ada ya filenya. Kemudian kita mengcopy tags dari Ansible httpd YAML-nya ke role Ansible httpd/tags.main.yml yang berisikan file seperti ini. Oke, kita copy saja path-nya. Aduh, sorry. Vim role Ansible httpd. Kita edit tagsnya seperti ini. Jadi ada beberapa tags, yaitu tags pertama package reinstall, menginstal package built-in.dnf, kemudian memastikan service is started dengan modul ansible built-in.service, namanya web service, dan state-nya started, enable true. Tags ketiga mendeploy configuration file ansible built-in template ya, itu template. Kemudian teks ke berapa nih? Itu 4 itu mendeploy index HTML. Ini menyalin file ya, menyalin file HTML. Kemudian teks terakhir yaitu web port is open. Menyalin membuka membuka portnya. Kita simpan dengan titik 2 lagi. Kita akan diminta untuk mengcopy file sekarang. cp mengcopy file HTML-nya dari file/index.html ke role/ansible min httpd files. Oke, enter. Nah, ini sudah berhasil di sana. Kemudian kita diminta untuk mengcopy handlernya dari ansible httpd ke roles ansible httpd handlers one.yml. Vim, kita masukkan roles-nya. Cuma satu play ya, restart httpd saja. Escape, simpan, lagi. Nah, langkah ketiga kita diminta untuk mengupdate role ansible httpd/metamain.yml. Oke, kita edit.
Film role HTTP Ansible. Pertama itu kita mengubah nama autornya. Untuk mengubah nama autornya menjadi Red Hat Training yang ketiga. Kemudian mengubah deskripsinya menjadi example role for RH 294. Kemudian kita diminta mengubah company-nya menjadi Red Hat. Nah, yang terakhir yaitu license-nya menjadi BSD. Oke. Itu aja sih. Kita escape wiki. Oke. Kemudian mengedit role slash ansible httpd slash readme.md. Oke. Jadinya itu hanya berisikan file yang putih saja. Vim ini role-nya ini biar enak kita copy dulu semuanya, baru kita hapus semua dulu, kita paste saja. Oke, escape wq. Kemudian kita menghapus direktori yang tidak digunakan pada role yang baru. Kemudian kita menghapus eh, role Ansible HTTP first. Ini udah dihapus ya. Sampai trm min rf. Kemudian httpd slash test. Ini udah dihapus. Pada proyek directory kita diminta untuk membuat site.yml playbook ke film site.yml. Playbook yang menjalankan new Ansible HTTPD role pada host yang dikelola, pada web dev, pada grup, pada host yang dikelola, pada web dev group, pada file inventory. Ansible running ya. Oke. Nah, satu play dengan nama apply that Ansible HTTPD role, hostnya web dev, role-nya Ansible HTTPD. Simpan wiki. Kemudian menjalankan playbook set.yml. Sebelum navigatoran, maintenance tidak out set.yml. Oke. Nah, ini sudah berjalan semua. Kita coba evaluation dengan coba menjalankan perintah lab grade. Oke. Ini akan menilai apakah semua task-task yang harus kita task-task itu sudah berhasil kita kerjakan semua. Ini ada verif student, directory sudah ada, lengkap. Kemudian default udah ada, template-nya juga udah lurus, handlers-nya udah ada, kita main file-nya udah ada juga. Kemudian file-file yang tidak digunakan juga sudah dihapus. Ada playbook, itu di service running, pada server B dan server C. Ini beberapa config-nya sudah di-deploy semua, dan HTTPD service is reachable di server B dan server C. Nah, overall lab grade-nya pas, berarti kita sudah menyelesaikan semua lab ini, semua task pada lab ini. Sekarang kita finish lab-nya untuk membersihkan resource yang sudah kita edit tadi dengan perintah lab finish reviews DR4. Oke, jalankan ini ya, clean up. Oke,
setelah sukses semua. Demikian lab kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.